Seorang perempuan bule asal Australia mendaki gunung di Bali untuk mencari kedamaian batin. Namun yang ia temukan justru takdir yang tak pernah ia bayangkan. Tersesat, kelaparan, dan diselamatkan oleh seorang pemuda lokal, ia akhirnya tinggal lebih lama dari yang direncanakan. Tapi siapa sangka, di balik keramahan si pemuda, tersembunyi niat yang membuatnya kembali ke negerinya dengan perut membesar dan rahasia gelap yang tak mampu ia ungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Wisata Malam, tempat kamu bisa mendengarkan kisah-kisah penuh misteri, getirnya cinta, dan rahasia yang disembunyikan alam. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan kirim sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar hati kita selalu tenang. Sekarang, mari kita mulai kisah ini. Namanya Brile Summers. Perempuan berusia 28 tahun asal Melbourne itu memiliki segalanya. Karir yang mapan sebagai instruktur yoga, tubuh ideal yang sering menghiasi iklan pusat kebugaran, dan pengikut media sosial yang memujanya sebagai spiritual traveler. Tapi di balik semua itu, Brile menyimpan kehampaan yang tak bisa diisi dengan likes atau meditasi. Setelah patah hati karena tunangannya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, ia memutuskan untuk pergi jauh, mencari jawaban dalam keheningan. Tujuannya, Bali. Bukan Kuta atau Ubud yang ia pilih. Brile ingin sesuatu yang belum tercemar wisata. Ia mencari informasi dari blog pendaki, hingga menemukan nama sebuah gunung kecil di timur Bali, yang katanya masih perawan, sepi, tenang, dan belum tersentuh turis. Gunung itu tak terlalu tinggi, hanya sekitar 1.500 meter, tapi medannya terkenal liar. Ia pun menyewa sepeda motor dan berangkat pagi-pagi dari penginapannya. Tanpa pemandu, tanpa teman, hanya dirinya dan niat untuk menyatu dengan alam. Langit cerah ketika ia memulai pendakian. Burung-burung berkicau, kabut masih menggantung tipis di pucuk pohon, dan suara air sungai mengalir memberi irama alami. Brile tersenyum. Ia merasa seperti menemukan kedamaian yang ia cari. Kamera digantung di leher, botol minum penuh, dan tas kecilnya berisi pisang, biskuit protein, serta buku catatan harian. Jalur pendakian tidak jelas, tapi ia mengikuti insting dan petunjuk dari peta offline yang ia unduh sebelumnya. Namun, 1 jam setelah mendaki, segalanya berubah. Awan mendadak menebal. Langit yang tadinya biru mendadak kelabu. Kabut turun cepat, menyelimuti jalur setapak. Pohon-pohon terlihat sama, dan Brile mulai merasa berputar-putar di tempat yang sama. Ia membuka peta digital di ponselnya, namun sinyal menghilang. Tak ada koneksi. Kompas pun tak membantu, karena arah mata angin seolah menari sendiri. Ia mencoba tetap tenang, menarik napas panjang, memejamkan mata, dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini hanya ujian kecil. Aku bisa keluar dari sini." Tapi waktu terus berjalan. Langkahnya makin lambat. Hujan gerimis turun. Jalanan licin. Sepatunya basah dan tanah becek melekat di betisnya. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3 sore, Brile sadar ia tersesat. Dan matahari mulai tenggelam. Kepanikan mulai merayap. Meski ia berusaha keras tetap rasional. Ia berteriak, "Halo? Ada orang?" Tapi jawaban hanya datang dari gema suaranya sendiri dan bisikan angin. Nafasnya berat. Ia menenggak sisa air dalam botol dan duduk di batu besar. Matanya menatap pohon-pohon yang tak ia kenali. Semuanya seragam. Tak satu pun tanda kehidupan manusia. Buku catatan yang tadi ingin ia isi dengan kata-kata damai kini hanya diam, seperti dirinya. Malam itu, udara di punggung gunung begitu menusuk. Angin dingin meniup kabut tebal yang terus menggantung di antara pepohonan. Brile duduk meringkuk di bawah pohon besar dengan daun lebat yang meneteskan air hujan secara perlahan. Ia memeluk lutut, tubuhnya gemetar, dan bibirnya membiru. Rasa lapar mulai menghantam. Pisang terakhir telah dimakan siang tadi. Tangannya gemetar saat mencoba menghidupkan telepon genggamnya, berharap keajaiban sinyal datang, tapi layar hanya menunjukkan no service. Ia tak tahu sudah berapa lama tertidur dengan kepala bersandar di akar pohon. Saat membuka mata, dunia di sekitarnya nyaris putih.
Kabut pagi menutupi seluruh pandangan. Tapi suara langkah kaki pelan memecah kesunyian. Samar-samar, muncul bayangan seorang laki-laki muda membawa keranjang di punggungnya. Ia memakai kaos lusuh, celana panjang yang dilipat, dan topi caping dari bambu. Matanya menyipit saat melihat tubuh Brielle yang lemah tergeletak. Tanpa banyak kata, ia mendekat. Kamu sakit." Suaranya pelan tapi jelas. Brielle terlalu lelah untuk menjawab. Ia hanya sempat bergumam lirih. "Help water." Pemuda itu, bernama Kadek, segera membuka tas kainnya dan mengeluarkan botol bambu yang berisi air. Ia membantu Brielle meminumnya, menopang kepalanya dengan hati-hati. Lalu, dengan kekuatan yang tak terlihat dari posturnya yang kurus, ia mengangkat tubuh perempuan asing itu ke punggungnya. Langkah kakinya cepat dan ringan menyusuri jalur kecil di tengah hutan yang bahkan tak tampak di peta manapun. Tak sampai 30 menit, mereka tiba di sebuah pondok kayu tua di tengah ladang kopi yang sunyi. Pondok itu hanya memiliki satu ruangan besar dan sebuah dapur kecil. Di sudutnya ada ranjang kayu beralaskan jerami dan tikar anyaman. Kadek merebahkan Brielle dengan hati-hati, lalu menyalakan perapian kecil untuk menghangatkan tubuh perempuan itu. Ia mengambil kain kering, menyelimuti Brielle, dan menyiapkan air jahe. Wajahnya tetap tenang, tak tampak panik sedikit pun. Seolah ia sudah terbiasa menghadapi hal-hal yang tak terduga di gunung. Beberapa jam kemudian, Brielle terbangun dengan kepala berat dan tubuh menggigil. Di dekatnya, Kadek duduk sambil memotong singkong. Ia tersenyum kecil saat melihat Brielle membuka mata. "Sudah lebih baik?" Tanyanya dalam bahasa Inggris terbata-bata, namun cukup bisa dimengerti. Brielle mengangguk pelan. Suaranya serak saat bertanya, "Where am I?" Kadek menjawab dengan sabar, "Ini pondok saya. Kamu aman sekarang. Jangan takut." Hari-hari berikutnya berlalu perlahan. Brielle terlalu lemah untuk berjalan turun. Kadek, yang ternyata tinggal sendiri di pondok itu karena pekerjaan menjaga ladang kopi milik pamannya, dengan sabar merawatnya. Ia memasak makanan sederhana, ubi rebus, nasi dari tungku kayu, kadang ikan asin dari desa di bawah. Ia bahkan membuatkan ramuan tradisional dari daun-daunan untuk meredakan nyeri tubuh Brielle. Meski sederhana, perhatian Kadek terasa tulus. Matanya jernih, senyumnya bersahaja. Brielle mulai merasa nyaman. Ia bahkan tertawa kecil saat Kadek mengajarinya beberapa kata Bali. "Makan, itu, ngajeng." Kadek menyodorkan nasi sambil menyebutkan kata itu. Brielle menirukan dengan logat lucu, membuat pemuda itu tertawa. Kadang mereka duduk di depan pondok sambil menatap kabut yang bergulung-gulung dari arah gunung, membentuk siluet seperti tarian roh alam. Dalam kesunyian itu, Brielle merasa seperti hidup dalam dunia yang berbeda, jauh dari keriuhan dan luka masa lalunya. Namun, seiring waktu, ada yang mulai tumbuh diam-diam. Kadek sering memandang Brielle saat ia sedang tidur siang. Rambut pirangnya tergerai di atas tikar, wajahnya damai. Ia menyentuhnya dengan pandangan, tidak pernah secara langsung. Tapi malam-malam makin dingin, dan tubuh mereka makin sering bersentuhan secara tak sengaja. Saat memasak bersama, saat berteduh dari hujan, atau saat berbaring bersebelahan karena pondok itu hanya memiliki satu tempat tidur. Hingga suatu malam, hujan turun sangat deras. Petir menyambar-nyambar dan atap pondok bocor di beberapa titik. Listrik dari genset kecil tak bisa dinyalakan karena bahan bakar habis. Kadek dan Brielle duduk berdekatan di depan tungku yang menyala. Keduanya basah kuyup karena harus memindahkan kayu dari luar ke dalam. Tubuh mereka saling bersentuhan, dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang mundur. Brielle menoleh, memandang wajah Kadek dalam remang api. "You saved my life," katanya pelan. Kadek hanya menatapnya, lalu berkata, "Saya senang kamu masih di sini." Ada jeda, dan dunia seolah berhenti bergerak. Saat bibir mereka bersentuhan, tak ada suara kecuali gemuruh hujan di luar. Malam itu, semua batas lenyap dalam kehangatan tubuh dan bisikan kabut. Pagi itu, sinar matahari menerobos dari celah-celah anyaman dinding pondok,
menciptakan pola-pola cahaya di lantai tanah yang hangat. Brielle membuka mata dengan perasaan campur aduk, antara tenang dan bingung. Tubuhnya masih merasakan sisa kehangatan malam sebelumnya. Kadek masih tertidur di sisinya. Napasnya pelan dan teratur. Di luar, suara burung dan aroma tanah basah mengisi udara. Seakan dunia ikut menyaksikan ikatan yang baru saja mereka rajut. Beberapa hari berikutnya, mereka hidup seperti sepasang manusia yang telah saling mengenal bertahun-tahun. Brielle membantu Kadek membersihkan ladang kopi, belajar memasak di tungku kayu, bahkan mulai menuliskan ulang rutinitas hidup yang sederhana dan bersahaja. Kadek membawanya ke air terjun kecil tersembunyi tak jauh dari pondok. Di sana, mereka mandi bersama di bawah aliran air yang jernih, saling tertawa, saling menggoda, seolah tak ada dunia di luar sana. Namun, setelah 2 minggu, Brielle mulai merasakan sesuatu yang janggal. Ia bangun pagi dengan mual. Awalnya ia pikir itu hanya karena makanan atau udara gunung, tapi rasa itu terus berulang. Payudaranya mulai terasa tegang, perutnya sering kembung, dan emosi mulai mudah naik turun. Dalam keheningan malam saat ia menatap langit dari samping pondok, sebuah pikiran menghantamnya dengan kekuatan luar biasa. Apakah aku hamil? Ketakutan mulai menyelinap, menekan dadanya setiap kali ia duduk diam terlalu lama. Ia mencoba mengabaikan gejalanya, berpikir mungkin ini hanya sugesti. Tapi tubuhnya tak bisa dibohongi. Ia tahu betul tanda-tanda itu. Brielle pernah menjalani pendidikan kesehatan holistik. Ia tahu bahwa tubuhnya sedang memberi sinyal kuat. Ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak menggunakan kontrasepsi. Dan itu adalah satu-satunya malam yang intim dalam hidupnya selama berbulan-bulan terakhir. Mustahil tidak. Sore itu, saat Kadek sedang memeriksa pagar ladang yang rusak karena babi hutan, Brielle duduk di atas batu datar di belakang pondok, memandangi awan yang menggulung lambat. Hatinya penuh tanda tanya. Bagaimana aku bisa mengatakan ini? Bagaimana jika ia tak mau tahu? Atau, bagaimana jika dia sebenarnya bukan seperti yang aku kira? Ia bahkan belum tahu nama lengkap Kadek. Tak tahu asalnya. Bahkan belum pernah melihat rumah atau keluarganya. Saat malam tiba, Brielle mencoba membuka pembicaraan, meski hatinya ragu. Kadek, katanya pelan. Pemuda itu menoleh, tersenyum seperti biasa. Ya. Apa kamu pernah berpikir untuk pergi dari sini? Ke kota, misalnya. Kadek tampak terkejut. Ia menggaruk belakang kepalanya, lalu berkata, "Saya gak suka kota. Ramai. Banyak suara. Saya suka di sini. Tenang." Brielle menunduk, menelan ludah. "Kalau misalnya, saya harus pergi, kamu akan ikut saya?" Kadek hanya diam sejenak. Ia memandang api yang menyala di tungku. "Kalau kamu pergi, saya nggak bisa ikut. Ladang ini bukan milik saya. Saya cuma jaga. Saya harus tinggal di sini." Percakapan itu mengendap dalam kepala Brielle sampai esok harinya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus kembali ke dunia nyata. Dan jika benar ia hamil, ia butuh pertolongan medis. Maka, dengan berat hati, Brielle mengemasi barangnya. Kadek mengantarnya turun separuh jalan hingga akhirnya mereka bertemu jalan utama dan seorang tukang ojek yang kebetulan lewat. Mereka berpelukan singkat sebelum berpisah. Dan Kadek menyelipkan selembar kertas berisi nomor telepon. "Kalau kamu kangen, hubungi saya," katanya sambil tersenyum. Brielle kembali ke Ubud, lalu terbang ke Melbourne 2 hari kemudian. Ia langsung membeli tes pack, dan hasilnya membuat dunia seolah berhenti. Positif. Ia duduk lama di kamar mandi, tubuhnya gemetar. Dalam pikirannya, wajah Kadek muncul berkali-kali. Mata teduh itu, senyum sederhana itu, dan malam penuh kabut yang tak akan pernah ia lupakan. Ia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi nomor yang diberikan Kadek. Tapi, suaranya monoton. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Brielle mencoba lagi. Berkali-kali. Ia kirim pesan. Ia kirim foto. Tapi tak pernah ada balasan. Ia sempat berpikir mungkin sinyal di desanya buruk. Tapi seminggu, 2 minggu,
bahkan sebulan berlalu, tetap tak ada kabar. Ia mulai merasa cemas. Apakah Kadek memberinya nomor palsu? Rasa panik berubah menjadi kemarahan, lalu keputusasaan. Ia bahkan kembali mencari nama desanya di Google Maps, mencoba menelusuri jalur yang dulu ia lalui, tapi semua tampak kabur. Tak ada nama pondok, tak ada nama ladang. Seolah semua itu hanya mimpi. Brielle mulai merasa gila. Ia tak pernah menanyakan nama lengkap Kadek, tak punya alamat, dan hanya mengandalkan kenangan samar. Dunia yang ia temui di gunung itu perlahan lenyap seperti kabut pagi yang menguap oleh mentari. Brielle merasa terperangkap dalam labirin kebingungannya. Setiap kali ia mencoba mencari jejak, setiap kali ia bertanya pada orang-orang, semakin ia merasa bahwa sesuatu yang tak biasa telah terjadi. Pada akhirnya, meskipun merasa cemas, ia mencoba untuk kembali ke Bali. Keputusan itu datang setelah berminggu-minggu berpikir keras, mencoba untuk membuat segala sesuatunya lebih masuk akal. Ia tahu, jika ia tidak mendapatkan jawaban, ia tak akan bisa melanjutkan hidupnya dengan damai. Hamil seorang diri dengan pertanyaan tentang siapa ayah anaknya, tentang siapa Kadek sebenarnya, itu menghantui setiap malamnya. Setelah mendarat di Denpasar, Brielle langsung menuju Ubud untuk menginap sementara waktu, sambil merencanakan langkah berikutnya. Ia kembali ke tempat penginapan lama yang ia tinggalkan, mencoba mencari informasi tentang gunung tempat ia mendaki. Pemilik penginapan mengenalinya, meski dengan ragu-ragu. Bule cantik yang sendirian mendaki gunung itu? Saya tidak tahu banyak. Tapi kami sering mendengar cerita tentang gunung itu, kata pemilik penginapan, seorang pria parubaya dengan wajah ramah. Cerita apa? Brielle bertanya. Suara penuh harap. Gunung itu bukan tempat yang ramai dikunjungi. Banyak orang yang bilang ada sesuatu yang aneh di sana. Dulu ada cerita tentang seorang pemuda yang hilang di sana bertahun-tahun lalu. Tak pernah kembali. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Bali ini penuh dengan legenda. Orang sering bercerita tentang roh-roh yang menjaga tempat-tempat suci. Jelasnya, lalu menyodorkan secangkir kopi. Brielle terdiam mendengar kata-kata itu. Seorang pemuda yang hilang. Kadek. Apa mungkin? Di keesokan harinya, Brielle memutuskan untuk menyewa seorang pemandu lokal, yang sudah berpengalaman mendaki gunung-gunung di sekitar Bali. Ia ingin mendapatkan informasi lebih tentang jalur yang ia lalui dan mungkin menemukan beberapa petunjuk mengenai Kadek. Pemandu itu bernama Wayan, seorang pria parubaya yang sudah lama bekerja di daerah itu. Setelah beberapa jam berbicara, Wayan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Saya tahu tempat yang kamu maksud. Gunung itu memang sepi, dan banyak yang bilang ada hal-hal aneh yang terjadi di sana. Dulu ada satu desa yang berada di kaki gunung, tapi desa itu ditinggalkan puluhan tahun yang lalu, karena bencana alam yang menghancurkan. Banyak yang bilang, penghuni desa itu pergi dengan cara yang tidak wajar. Brielle semakin penasaran. Apakah ada orang yang mengenal seorang pemuda bernama Kadek? Wayan terdiam sejenak, lalu menggeleng. Kadek. Tidak ada yang saya tahu dengan nama itu di desa sekitar sini. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok pemuda di sekitar gunung itu. Beberapa orang juga percaya bahwa ada yang tidak mati di sana, tetapi tak benar-benar hidup. Roh-roh yang terperangkap. Brielle menggigit bibir. Perasaan ngeri mulai menguasai dirinya. Apakah Kadek adalah salah satu roh itu? Apakah ia pernah ada? Atau hanya bayangan dari masa lalu yang tak dapat dijelaskan? Sejak malam pertama ia bertemu dengan Kadek, ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika atau akal sehat. Mungkin ia benar. Mungkin Kadek bukan sekadar pemuda desa biasa. Mungkin ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih mistis. Pagi berikutnya, Brielle memutuskan untuk kembali ke gunung tempat ia tersesat. Di bawah sinar matahari yang cerah, ia berjalan sendirian melalui jalur setapak yang sama. Kali ini, ia lebih berhati-hati, membawa perlengkapan yang cukup, dan membiarkan langkahnya lebih lambat. Namun semakin ia mendekati puncak, semakin ia merasa seperti terjebak dalam sebuah ilusi. Alam sekitar terasa begitu asing,
seolah ia bukan lagi berada di dunia nyata. Bahkan kabut yang mengalir pelan di sekitar gunung tampak seperti sesuatu yang hidup, mengikuti setiap langkahnya. Setelah beberapa jam, Brielle tiba di lokasi yang dulu ia ingat sebagai tempat ia pertama kali bertemu dengan Kadek. Ia menatap sekeliling dengan hati-hati. Tidak ada yang tampak berubah, hutan yang lebat, batu-batu besar yang ia lewati, dan udara yang dingin. Tapi ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Pelan, tapi pasti. Ia menoleh, berharap itu adalah seseorang yang bisa memberinya jawaban. Namun yang ia lihat hanya bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Brielle merasa tubuhnya gemetar, dan ia mulai berlari, berusaha mengejar bayangan itu. Tapi saat ia memasuki clearing kecil di tengah hutan, ia berhenti. Di sana, di atas batu besar, duduk seorang pria. Punggungnya menghadap Brielle. Rambutnya hitam, panjang, mengenakan pakaian sederhana yang terlihat familiar. "Apa yang kamu cari, Brielle?" Suara itu begitu lembut, begitu penuh teka-teki. Namun Brielle langsung mengenalinya. Jantung Brielle berdegup kencang. "Kadek, kamu, siapa sebenarnya kamu?" Tanyanya dengan suara bergetar. Kadek berbalik, tersenyum kecil. "Kamu sudah datang jauh-jauh untuk mencari jawaban. Tapi jawaban itu tidak bisa ditemukan di sini. Kamu tahu bahwa aku bukan orang yang bisa kamu temui di dunia nyata." Ia berdiri, matanya menatap dalam-dalam. "Aku tidak bisa memberimu jawabannya, karena aku adalah bagian dari gunung ini. Aku adalah penjaga, sebuah roh yang tak bisa pergi." Brielle merasa tubuhnya lemas, seakan dunia di sekelilingnya mulai berputar. "Jadi kamu bukan manusia? Kamu hanya roh?" Kadek mengangguk perlahan. "Aku terikat dengan gunung ini. Terikat oleh takdir yang tak bisa aku hindari. Semua yang terjadi antara kita, itu bagian dari takdir." Brielle menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku hamil, Kadek. Apa artinya ini? Aku tak tahu apa yang harus kulakukan." Kadek mendekat, namun tidak menyentuhnya. "Anakmu akan menjadi penghubung antara dunia ini dan dunia kami. Dia adalah titipan dari alam ini. Kamu harus menjalani takdirmu, Brielle. Pilihanmu akan menentukan segalanya." Dengan kata-kata itu, Kadek menghilang, seperti kabut yang menyapu seluruh dunia. Brielle berdiri terpaku di tempat itu, dengan hati yang penuh pertanyaan, dan tubuh yang semakin terasa berat. Brielle kembali ke Australia dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia melahirkan seorang anak perempuan, yang tumbuh sehat dan ceria. Namun, meski ia hidup di dunia yang penuh kehangatan dan cinta, ada sesuatu yang tak bisa ia lupakan, suatu ikatan yang tak terjelaskan dengan pemuda yang pernah ia temui di puncak Gunung Bali. Setiap kali ia menatap mata anaknya, Brielle merasakan sesuatu yang dalam. Ada kedamaian dan kebahagiaan, namun juga ada kesedihan yang tak bisa ia hilangkan. Ia tahu, anaknya adalah bagian dari dunia yang lebih besar, dunia yang tak dapat ia pahami sepenuhnya. Malam-malam di Bali, di mana kabut turun perlahan dan suara alam bergema di antara pepohonan, menjadi kenangan yang selalu hidup dalam benaknya. Walau ia kini jauh dari sana, Gunung Bali dan pemuda misterius itu akan selalu ada di dalam hati Brielle, seperti kisah yang tak pernah selesai, seperti takdir yang tertulis dalam kabut yang tak pernah menghilang. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di balik kabut itu. Tapi satu hal yang pasti, kisah mereka akan selalu menjadi bagian dari Bali, dan bagian dari kehidupan Brielle. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa tak semua yang kita temui dalam hidup ini adalah kebetulan. Ada takdir yang lebih besar yang mengatur jalan hidup kita, tak selalu bisa dipahami, tapi selalu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan.